Hai sahabat Atma, kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Gaskum. Bicara hukum harus ngegas. Nah, kali ini kita ada topik yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang just tip atau jasa titip ya. Pasti di antara sahabat Atma ada yang pernah menitip barang ke teman, saudara, atau bukan bahkan menjadi titipannya orang yang berangkat. Kali ini bersama saya narasumber Ibu Adlin Melani yang juga dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Apa kabar Bu Adlin? Baik Bu Yanti. Nah, kita sebelum bicara masalah hukum, mungkin Bu Adlin bisa ceritakan sedikit tentang just tip ini sebetulnya apa? Oke. Just tip ini sebetulnya jasa untuk membelikan sesuatu barang ya. Barang ini macam-macam sih Bu, dari kosmetik, obat dan sepatu sampai dan sebagainya makanan, ya? Sampai makanan itu dari baik dari di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi mostly kebanyakan dari luar negeri. Kenapa? Karena itu berawal dari dulu tuh ada budaya ya Bu, biasanya kalau pergi ke luar negeri orang masih jarang lah yang bisa pergi ke luar negeri, mahal. Ya? Jadi biasanya misalnya Bu Yanti pergi ke Amerika, Bu titip dong Bu beli ini, tas ini lagi diskon tuh di sana. Nah, dari berawal dari seperti itu. Atau mungkin Ibu pernah dengar itu Miss Jinjing? Oh iya, Miss Jinjing yang heboh banget itu dititipin sosialita itu. Nah, berawal dari seperti itu sebenarnya membelikan membelikan barang dari luar ke Indonesia gitu. Emang ada aturannya Bu untuk just tip ini? Sebetulnya ada aturannya sih Bu, ada. Tapi selama ini just tip awal-awal menggunakan aturan PMK 203 2017, di mana itu mengatur tentang bawaan penumpang. Ini kaitannya dengan bawaan penumpang. Iya, bawaan penumpang itu ada aturannya, akan bebas bea masuk, maksimal itu $500. Kalau sekarang kursnya kira-kira 15 sekian apa itu mungkin sekitar 7 jutaan gitu. Itu bebas. Nggak banyak ya? Ya nggak banyak Bu. Biasanya kalau yang dititipin tasnya udah jut-jut, terkejut juga. Ya, terkejut juga. Nah, kalau misalkan ternyata tapi barang ini nggak boleh diperjualbelikan ya Bu sebetulnya. Oh, jadi hanya misalnya titip teman atau titip saudara, teman gitu. Kita nggak dapat apa-apa ya, cuma sekedar membelikan aja. Nah, itu awalnya menggunakan itu. Nah, kalau ternyata lebih misalkan nggak di atas $500, maka kelebihannya itu akan dikenakan bea masuk sebesar 10% kali nilai barang tersebut. Harganya. Lalu kalau misalnya tadi just tip yang memakai uang jasa gitu ya. Kalau tadi kan nitip sekedar titip dong beliin untuk teman, untuk saudara ya. Mungkin dompet yang harganya cuma $100 gitu. Tapi kalau misalnya ternyata saya menjual kembali atau saya memberikan harga yang lebih mahal gitu ya untuk jasa tadi, itu gimana Bu? Kalau kalau aturan sebenarnya nih Bu, aturan sebenarnya yang harus pelan-pelan harus diikuti oleh jasa titip, pengusaha jasa titip, supaya aman dalam berusaha, tentram, nggak takut dikejar-kejar ntar ketahuan. Nanti kalau ketahuan nilai yang dikenakannya jauh lebih besar. Sebetulnya ada aturan khusus untuk just tip ini, di mana aturannya diatur di PMK 96 tahun 2023, yaitu tentang kepabeanan, cukai, terus pajak terkait dengan barang impor dari luar negeri berdasarkan kiriman. Jadi dikirimnya pakai kargo Bu. Oh, berarti nanti kalau di ini pakai kargo, atau kalau di bandara kita masuk yang declare ya? Better semua ini pakai kargo, jadi kiriman. Jadi kayak kebetulan Ibu ya, saya juga pengguna jasa titip gitu ya. Jadi sekarang kalau dulu masih nggak pakai kargo. Nah, sekarang mereka pakai kargo, pilihannya bisa mau laut atau mau lewat udara, tentu cost-nya beda.
Nah, mereka masuknya barang import. Jadi mereka lebih aman. Jadi nanti masuk ke Indonesia, dicek sama bea cukai gitu. Ini barang-barangnya oke apa enggak? Kalau declare ini aman, boleh diambil gitu. Cuma masalahnya Bu, apakah jadi lebih mahal ya? Ya, resikonya menjadi lebih mahal. Orang kadang-kadang kan titip supaya lebih murah nih. Iya, memang pada awalnya orang kadang identik just tip supaya lebih murah. Sebetulnya ada alasan lain juga sih Bu, selain lebih murah juga karena ada orang-orang tertentu, ada konsumen-konsumen tertentu yang titip barang itu memang karena pengen yang model terbaru, nggak gitu mikirin ya. ini murah atau enggak di sini gitu. belum ada gitu ya. Gitu. Okay. Itu seperti itu. Jadi selain murah itu kayaknya nomor sekian gitu ya. Tapi ada emang orang-orang yang pengen adanya di luar negeri ya dikejar daripada dia pergi sendiri gitu. Bu, ini mungkin sekedar pertanyaan menggelitik tadi. Kalau misalnya $500 ya. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan, mungkin nggak masalah kali ya. Nah, ini gini Bu, ini yang biasa terjadi di lapangan yang dimanfaatkan aturan batasan $500 itu oleh para just tip di awal-awal, yaitu dengan namanya splitting. Jadi misalkan gini, ibu pergi berempat. Ibu beriburan, tiap orang 500 itu ya. Nah, udah ibu nggak ketahuan. Nah, tapi ada resiko lain. Misalkan dari jumlah harganya nggak lebih dari $500, tapi dari jenis barangnya, misalkan ibu bawa sepatu 5 gitu, atau misalkan bawa baju 40 biji gitu. Pas kedapatan dibongkar, ibu mau menjelaskan gimana? Orang Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai udah paham yang gitu-gitu. Dia nanya kalau ya mungkin harganya, karena kalau baju kan paling cuma, apalagi kalau kita ke Bangkok gitu ya, katanya agak murah, mungkin berapa ratus $100, tapi banyak misal apalagi cuma berapa jenis banyak gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu udah bisa dibaca oleh Bea Cukai gitu. Bahkan terakhir saya pernah dengar itu yang roti apa tuh di Bangkok viral itu. Yang itu milky apa iya, gitu tuh. Itu katanya ada yang sampai dibuang itu karena dia belinya banyak banget. Iya, selain itu, dan memang sebetulnya kalau barang bawaan kan ada jumlah tertentu ya Bu gitu. Jadi harusnya kayak makanan atau apa, semua itu harusnya ya itu tadi pakai jasa kiriman tadi. Jadi itu ada aturan sendiri di PMK 96 2003 itu ada pembatasannya juga. Kalau nggak sampai $3 free Bu. Tapi akan dikenakan PPN. Oke. Terus di atas $3 sampai $1.500 itu baru akan dikenakan bea masuk. Nah, bea masuknya itu 7,5%. Tapi untuk barang-barang tertentu yang misalkan kayak sepatu, tas apa, itu ada persentasenya sendiri. Beda Mungkin lagi. Ibu pernah dengar yang kasus beli sepatu 10 juta tapi dikenain sampai 30 juta. Betul. Karena sepatu itu ada sekitar kalau nggak salah 15 sampai 25%. Nah, itu ditambah lagi PPN tadi 11%. Nanti kalau ada barang di atas nilainya $1.500 itu dikenakan bea masuk, kemudian dikenakan pajak barang import Bu. Itu dari mulai PPh 22, kemudian ada PPN atau PPNBM kalau ternyata barang itu termasuk barang mewah gitu. Jadi iya betul sih. Menarik lagi, kadang-kadang tuh ada yang pergi ke luar negeri, kebetulan yang saudaranya banyak, dia bawa buat oleh-oleh, bukan buat dijual. Jadi orang itu pun juga sebetulnya nggak nitip gitu ya, tapi pas lagi ke luar negeri lagi ada diskon tadi, lagi ada sale gitu ya, saya beli deh dompet 4 gitu ya Coach, terus apa ini mau saya kasih nanti buat adik saya kebetulan ada 3, belum ponakan saya. Nah kalau kayak seperti itu tuh gimana hitungannya Bu Adeline? Jadi memang harus tetap diperhatikan $500 itu tadi Bu. Plus harus kita bisa kasih tunjuk kwitansi kita. Kwitansi kita. Jadi jangan dibuang ya kwitansi itu ya. Jangan. Itu sebagai misalkan pas ya namanya di lapangan itu kadang beruntung nggak kebuka gitu ya. Kadang pas kena harus diperiksa ya kita harus siap itu gitu. Nah, kalau ternyata dari totally itu semua mereka melihat bahwa ini di atas $500, yaitu tadi sisanya akan harus dihitung bayar ya. Yaitu
bea masuk yaitu 10% kali nilai barang tersebut. Jadi emang mau bawa oleh-oleh juga mikir juga sih Bu. Nah tapi kalau mau bawa oleh-oleh mungkin ya kalau bisa dibuktikan artinya emang tidak mau diperjualbelikan ya dibagi koper itu masih oke aja gitu. Cuman kalau splitting itu bea cukai udah paham sih Bu mana yang ini just tip mana yang nggak just tip, mereka udah, karena kan kita juga harus ngisi tuh ya form ya perginya berapa orang apalagi kalau saudara kan ya satu ini gitu. Iya itu jadi Nah sekarang mungkin Bu Adeline untuk sahabat Atma apa yang perlu diperhatikan baik untuk orang yang dititipin gitu ya atau orang yang nitip, orang yang dititipin maupun yang nitip. Nah, dari yang dititipin dulu deh, apa yang harus diperhatikan? Kalau yang dititipin yaitu benar-benar harus memang memperhatikan berapa maksimal jumlah nominal barang yang boleh dibawa penumpang. Nah, itu yang $500 US$ itu kan, dan itu tidak boleh untuk perjualbelikan, diperdagangkan. Jadi kayak kemarin juga kebetulan ini ambil contoh Bu, teman anak saya pergi ke Korea. Nah anak saya mau pesan sepatu nih Puma dan gitu. Nah ini nanya bener-bener nih supaya jangan sampai ternyata nanti temennya ketiban sial harus bayar lebihnya itu. Jadi dia harus tahu berapa ininya. Jadi itu harus diperhatikan bahwa harganya oleh-oleh harus diperhatikan. Terus jangan coba-coba, artinya ya ini sih kita secara hukumnya aja, kita nggak mau main-main gitu. Begitu ternyata karena kan 10% kali biaya itu lumayan. Jadi harus diperhatikan. Kalau mau ya misalkan pergi berempat ya dibagi, tapi dalam arti ini baginya ini dengan itikat baik ya Bu ya, bukan mau menghindari pajak. Kalau ya, tadi artinya gini, yang satu nitipnya ke si A deh, yang satu nitipnya ke si B aja gitu kan. Jadi bukan betul-betul split ini. Dan memang harus kwitansi dan itu dikasih tahu. Nah, karena Dirjen Pajak tuh udah gimana ya, mereka bea cukai itu udah punya apa ya, mereka tahu ini pasti ini just tip nih. Ini udah ciri-ciri itu mereka udah tahu gitu. Jadi splitting yang dilakukan oleh just tip sama splitting dalam tanda kutip itikat baik karena memang berkeluarga gitu. Sekalian bagasinya berat apa enggak kan dibagi gitu. Itu mereka memahami itu. Jadi lebih baik turutin aja lah, ikutin aja aturan yang ada gitu. Nah, kalau untuk orang yang nitip tadi ya harus lihat harganya berapa, dia cek dulu gitu ya. Iya, kalau yang nitip juga mikir-mikir, nanti daripada niatnya cuma nitip, temennya nggak tahu, tiba-tiba di bandara dia disuruh bayar bea masuknya kan, terus dia nggak mau bayar lagi. Ketiban pulung lah, jangan lah gitu. Kan niatnya baik, mau dititipin dan satu mau nitip gitu. Bu Adeline tadi di awal Bu Adeline juga bilang bahwa just tip ini juga bisa dalam negeri. Kalau dalam negeri ada aturannya nggak sih? Kayaknya misalnya nih pergi sekarang yang lagi viral di Lampung tuh ada roti sobek atau roti sisir atau roti apa gitu ya, yang kemudian banyak orang just tip dapat ini juga, dia dapat fee juga dari jasanya itu. Nah kalau tadi bicara tadi kan terhadap perlakuan terhadap barangnya, karena barang itu dari luar negeri. Nah kalau ini barang dari dalam negeri nggak ada perlakuan pajaknya Bu, gitu ya. Dari jasa titip itu konsumen bayar ongkir, kemudian fee-nya. Nah si pengusaha dapat dong penghasilan. Kalau dalam pajak kan setiap tambahan penghasilan ada dong kena pajaknya. Nah pengusaha just tip ini biasanya bentuknya bisa badan usaha, bisa perorangan. Nah banyaknya tuh perorangan kan Bu. Betul. Nah gimana kena pajak nggak dari penghasilan yang kena? Mereka final kena pajaknya gini, hitungannya kayak UMKM Bu. Maksimal kalau dalam 1 tahun dia 4,8 M gitu, mereka dikenakan pajaknya final yaitu 0,5% dari omsetnya. Nah, ada aturan baru kalau sampai 500 juta sebulan masih free tuh Bu. Tidak perlu bayar. Begitu penghasilan misalnya 501 juta, nah 1 jutanya baru dikaliin 0,5 kali omset tuh 1 juta. Sekarang memang pemerintah semenjak Covid tentang UMKM banyak sekali kasih keringanan gitu. Nah, itu berarti
kita ngisi SPT juga tuh ya, bahwa kita punya penghasilan tambahan dari sini gitu ya. Sistemnya kan self assessment. Nah, kalau penghasilan dia ternyata sebulan dalam 1 tahun itu udah lebih dari 4,8 M, nggak bisa lagi Bu pakai yang UMKM itu 0,5% dari omset. Itu udah masuk pakai PPh pasal 17. Yang ini progresif Bu, misalkan sampai dengan 60 juta 5%. Kemudian berikutnya ada 15%, 25%, 30% dan sampai sekarang kan ada baru lagi maksimal di atas 5M 35%. Nah gitu. Ya. Oke. Kalau dari pandangan Bu Adeline gitu ya, perjalanan just tip ini, apakah ada undang-undang khususnya gitu ya, atau memang kita masuk ke undang-undang yang sudah ada? Nah, sebetulnya aturannya udah ada Bu. Aturannya dalam bentuk itu tadi PMK, Peraturan Menteri Keuangan tadi, tentang bentuknya peraturan menteri ya. Peraturan menteri tentang bea masuk, cukai, barang dari barang impor dan ekspor yang pengiriman, atau yang kalau yang tadi PMK 203 tahun 2017-nya barang bawaan. Jadi sebetulnya ada perbedaannya. Cuman kan yang PMK 96 ini baru sebetulnya diperbaiki sih Bu. Sebetulnya dari yang sebelumnya udah ada gitu ya. Sebelumnya udah ada. Cuman ya itu karena bisnis ini sebetulnya peluangnya sih bagus. Dan pemerintah pun sebetulnya tidak memandang negatif, artinya diperbolehkan aja asal yuk yang legal gitu. Yang legal aja. Jadi yang aman gitu menjalankan usaha itu, jangan sampai akhirnya malah jadi boncos karena hitung-hitungannya tadinya pengen menghindari pajak malah harus bayar lebih, apalagi gitu ya. Kalau di pajak kan ada perlawanan pajak ya Bu, ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya yang aktif, yang istilahnya udah perlawanan seperti ini nanti bisa masuknya tindak pidana dalam bidang perpajakan. Nah gitu. Itu teman-teman sahabat Atma, jadi perlu diperhatikan bahwa kalau kita mau nitip coba lihat harganya berapa. Kemudian juga bagi yang membuka jasa titip juga perlu diperhitungkan jangan sampai dari 500 US dollar, dan yang kedua lebih baik dipakai kargo ya Bu ya. Iya, kita berarti dia pakai aturan PMK 96 2023. Jadi dua aturan yang berbeda ya. Bu. Jadi mereka memang import barang dengan dengan jasa pengiriman gitu, bukan bawaan penumpang. Itu suatu hal jadi yang itu lebih aman, berbeda. Tapi memang harus diperhitungkan juga berapa yang harus dia bayar untuk kargonya, kemudian bea cukainya gitu ya. Nah, baru tadi pagi nih kebetulan emang saya langganan Just Tip nih udah lama, dari mulainya dia yang biasa juga menggunakan mungkin seperti itu sampai sekarang kargo. Nih kalau laut sekian, kalau mau pakai pesawat sekian. Jadi dia udah perhitungkan itu. Jadi kalau mau cepat naik pesawat tapi lebih mahal gitu. Kalau naik laut sekian. Nah, dia juga udah aman, begitu dia kirim tinggal dia menunggu aja, mudah-mudahan barang ini aman di bea cukai bisa lolos, ya udah dia bisa kaitannya kirim. Dengan itu mungkin Bu Adeline sebagai penutup, tips-tips apa gitu ya, terutama untuk mereka yang mau titip gitu, barang-barang seperti apa yang nggak usah deh kalau itu, atau nggak boleh nih kalau ini, atau berapa jumlahnya gitu, kira-kira adakah tips-tips tertentu? Kalau misalkan titip barang sih dalam arti sebenarnya bebas aja Bu ya, sepanjang bukan barang terlarang. Itu mungkin agak sulit obat ya. Nah obat obat ini banyak jasa titip juga, misalnya obat flu apa seperti itu ada karena juga. Kadang-kadang ada yang cocok, pernah kesana beli itu lebih seperti itu. Nah karena hati-hati juga kan kalau ada batasannya, misalkan di cukai ini, karena kalau cukai itu kan harus dilihat barang-barang mana, mereka sangat selektif barang-barang mana yang nantinya takutnya berbahaya dan sebagainya. Nah, itu paling memang itu harus ada keterangan di obatnya lengkap gitu ya. Iya seperti itu. Jadi walaupun jasa titip sekarang udah merambah semua bidang atau semua barang gitu ya. Istilah apa aja yang kamu mau bisa tapi ya tetap hati-hati karena resikonya nggak di kita yang nitip sih, bukan di resiko yang dinitip ya Bu, resiko si jasa titipnya tadi. Betul. Kalau misalkan ternyata bermasalah nih obat atau ini ya bisa blacklist ditahan, lah ya, atau ditahan diproses, kemudian ini ya sebetulnya hati-hatinya sih di jasa titipnya ini. Nah gitu. Ini juga mungkin sahabat Atma bagi yang membuka jasa titip atau akan membuka jasa titip perlu diperhatikan.
kalau mau lebih jauh tahu tentang hukum, masuk Fakultas Hukum Unika Atma Jaya gitu ya, ketemu dengan Bu Adeline, dengan saya. Baik, terima kasih banyak Bu Adeline. Nah, mungkin kita akan sambung dengan masalah-masalah pajak lainnya. Terima kasih Bu Yanti. Baik, sahabat Atma, kita ketemu lagi nanti di Gaskum dengan topik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.